Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Ya, kali ini kita akan berlatih dimensi 3, jarak titik ke garis. Ya, saya sudah siapkan 5 soal. Adik-adik yang sudah mengerjakan, ingin tahu apakah jawabannya sudah oke, sudah benar, adik-adik bisa tonton video ini. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Kita lihat soal yang pertama. Ya, ini 5 soal. Yang pertama langsung kita lihat. Nah, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB3, TA 6 cm, tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Ya, jarak titik ke garis. Oke, nah di manakah rusukkan dulu AB-nya mana AB? AB-nya 3, ya TA-nya 6 ya. Ya, berarti ini 6 sorry ya. Berarti di sini 3, di sini 6 ya. Ya, jarak B ke TD. Nah, TD-nya ini ya. Adik-adik lukis dari B ya. Ruas garis, garis dari B ke DT ya, tegak lurus. Nah, kurang lebih begitu. Nah, itulah jarak B ke TD. Nah, di sini dia misalnya P begitu ya. Ya, kita keluarkan segitiganya. Nah, gitu. Ya, ini T, ini D, ini B. Ya, jarak yang mau kita hitung adalah yang ini. BP gitu ya. BP. Nah, ini 6, ini 6. Nah, yang ini katakanlah teki gitu ya. Teki. Nah, ini siku-siku. Ya, ini dari sini ke sini DB. Nah, DB-nya ini 3 berarti DB-nya adalah 3 akar 2 gitu ya. DB-nya 3 akar 2. Ya. Nah, kita untuk menghitung BP ya, kita mau menghitung BP ya. Kita memerlukan panjang teki ya. Tekinya kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Teki sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 per 2 ya. Jadi 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 per 2 pangkat 2. Ya. Nah, saya ulangi di sini adalah 3 akar 2 per 2 ya. Ini dibagi 2. Nah, ini kita jabarkan ya. Kuadratkan 9 kali 2 per 4. Nah, ini 36 ya. 36 ini saya tulis menjadi 9 kali 4. Nah, lalu 9-nya saya keluarkan. 9, 4 dikurang 2 per 4. Nah, sehingga teki sama dengan akar 9 kali, nah ini ada disederhanakan ya. Kalikan berarti 16, lalu kurang 2, 14 ya. 14 per 4. Nah, lalu di akar, maka dapatlah 3 per 2 akar 14 gitu ya. Nah, jadi tingginya ini adalah 3, tekinya adalah 3 per 2 akar 14. Nah, untuk menghitung PB kita gunakan rumus luas segitiga DTB. DTB. Nah, kita bisa cari dengan 2 cara ya. Nah, anggap alasnya DT, maka tingginya adalah BP. Nah, lalu dibagi 2. Nah, luas juga bisa dicari dari DB kali TQ. DB kali TQ dibagi 2 ya. Ingat alas dan tinggi harus tegak lurus ya. Nah, DT-nya masukkan yuk. DT-nya 6. BP-nya ya BP-nya kita mau hitung nih ya. BP ya. Nah, lalu ini nggak usah dilihat ya. Coret aja. DB-nya mana DB? Nah, DB-nya ini 3 akar 2. Sedangkan TQ, nah TQ-nya yang ini ya. 3 per 2 akar 14. 3 per 2 akar 14. Ya, oke. Nah, ini sama-sama dibagi
3 dapat 1, dapat 2. Nah, berarti selanjutnya BP ya. 2 BP sama dengan 3/2 akar. Nah, ini akar 2 kali akar. Ini akar 28 ya. Nah, maka BP sama dengan 3/4. Jadi ini 2-nya kali ke sini ya. Nah, akar. Nah, 28 ini 4 kali 7. Ya, jadi 3/4 kali 2 akar 7. Nah, ini disederhanakan jadilah 3/2 akar 7 ya, centimeter. Nah, jadi jarak titik B ke TD maka segini adik-adik ya, 3/2 akar 7. Ya, bagaimana adik-adik yang sudah jelas silakan tulis di kolom komentar ya. Adik-adik yang berasa udah oke ya, yang belum jelas silakan bertanya. Nah, selanjutnya akan saya bahas nomor 2. Contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 6 beraturan dengan panjang rusuk AB 10 AT 13. Tentukan jarak titik B dan rusuk TE. Ya, baik. Mana AB-nya Dede ya. Ini AB-nya 10. Nah, berarti ini semua panjangnya 10 ya, alasnya 10 10 ya. TA 13. Nah, ini rusuk tegaknya 13 ya. Jarak B, nah B-nya ini terus TE-nya ini ya. Nah, kita gambar segitiganya. Nah, itu T, ini B, ini E ya. Oke, ada dilihat T, B, E ya. Yang mana TB-nya? Mana TB-nya? TB-nya adalah rusuk tegak. Nah, berarti ini 13 ya. Nah, TE rusuk tegak juga 13. Nah, BE berapa sih panjangnya? Nah, Dede perhatikan yang ini ya, segi 6 beraturan itu pasti dibentuk oleh 6 buah segitiga sama sisi. Nah, berarti ini segitiga ini sama sisi ya. Ini semua sama sisi. Nah, berarti ini 10 ya, ini 10 segitiganya ya. Nah, berarti dari sini ke sini juga 10 ya. Oke, nah ini misalnya apa? P gitu ya. P. Nah, ini ya. P, nah ini 10, ini juga 10 ya. Nah, terus jarak B ke TE yang mana? Nah, jarak B ke TE adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan B dengan TE. Nah, gitu ya. Oke, nah misalnya di sini katakanlah B aksen ya. Nah, ini siku-siku. Jadi yang mau kita hitung adalah B aksen sama dengan berapa. Nah, di sini di gambar sini mana BB aksennya? Nah, di sini dia BB aksen ya. Oke. B, B aksen ya. Nah, ini yang mau kita hitung. Nah, untuk menghitungnya kita akan menggunakan konsep luas segitiga. Namun kita perlu TP ya. Berapakah TP-nya? Kita perlu panjang TP. Yuk kita hitung TP-nya dulu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 13 kuadrat kurang 10 kuadrat. Ya, ini jadinya akar 169 dikurang 100. Ya, jadinya akar 169. Nah, jadi yang ini adalah akar 169 ya. Nah, lalu kita cari luas segitiga TBE. TBE. Ya, luas segitiga ini ya dengan dua cara. Nah, anggap alasnya TE, maka tingginya adalah BB aksen. Dibagi 2 ya. Ya, terus anggap alasnya BE, maka tingginya TP. BE kali TP. Gitu ya. Dibagi 2. Nah, 2-nya boleh dihilangkan ya. Coret dapat 1 ya. TE. Nah, TE-nya dimasukkan berapa TE-nya? TE-nya 13. Ya. Terus BB aksen kita mau cari ini ya. BB aksen. Ya. BE mana BE-nya? BE-nya ini ya. 20 ya. 10 tambah 10, 20. Terus TP. Ya. TP mana TP? TP-nya ini akar. Oh ini akar 69 ya. Ini salah saya. Akar 69.
Ya, oke. Akar 69 ya. 169 kurang 169. Nah, jadi dengan demikian BB aksen sama dengan 20/13 akar 69 ya. Gitu adik-adik. Ya, sentimeter. Nah, demikianlah jarak dari B ke TE ya, B ke TE. Ya, nomor 2 udah jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, contoh soal yang nomor 3. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk AB 10. Nah, berarti ini semuanya 10 rusuknya. Tentukanlah jarak F ke AC ya. Kita bahas yang A dulu, yang B-nya ntar ya. F ke AC, mana F-nya? F-nya ini, AC-nya yang ini. Ya. Nah, lalu coba kita bentuk segitiganya ya. Segitiga FAC. Nah, FAC, nah ini dia. Nah, segitiganya segitiga sama sisi ya. Mengapa sama sisi? Ini diagonal sisi yang panjang sisinya 10 akar 2 ya. Ini diagonal sisi, panjang sisinya juga 10 akar 2. AC juga diagonal sisi, panjang sisinya adalah 10 akar 2 gitu ya. Nah, kita gambar segitiga sama sisinya. Ya, ini F, ini A, ini C ya. Nah, F, AC. Nah, jaraknya yang mana jarak F ke AC? Jarak F ke AC adalah yang ini. Set. Iya, tepat dia di tengah-tengah si AC ya, siku-siku. Nah, kenapa di tengah-tengah? Karena panjang ini dan ini sama gitu ya. Makanya dia di tengah-tengah. Misalnya di sini F aksen. Ya, kita mau menghitung F aksen berapa. Nah, di sini gambarnya yang mana F aksen? Nah, ini dia adik-adik. Ya, F aksen. Nah, ini 10 akar 2. Ini 10 akar 2. Nah, ini 10 akar 2. Masing-masing kita bagi jadi 5 akar 2. 5 akar 2 ya. 10 akar 2. Nah, F aksen bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Adik-adik lihat segitiga yang diarsir, maka F aksen itu sama dengan akar ini ya. 10 akar 2 kuadrat dikurang 5 akar 2 kuadrat. Ya. Nah, ini jadinya akar 200 kali 2 dikurang 25 kali 2 ya. 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2 ya. Nah, berarti ini oh ini bukan 200, 100 maksudnya ya. Ya. Ini berarti 200 dikurang 50, maka dapatlah akar 150. Nah, 150 ini adalah 25 kali 6, sehingga jadinya 5 akar 6 cm. Ya. Nah, adik-adik juga boleh menggunakan cara cepat, yaitu F, F aksen bisa dicari dengan rumus cepat setengah A akar 6, yang mana A-nya adalah rusuk dari kubus. Nah, setengah kali 10 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Nah, ini cara cepatnya ya. Ya, baik. Demikian penjelasan untuk 3A, jarak F ke AC adalah 5 akar 6. Nah, sekarang kita akan bahas yang B. Kita hapus yang ini. Ya, jarak H ke DF. Ya, ini nggak usah. H-nya mana? Ya, DF-nya mana? Oke, kita kenali segitiga HDF. Nah, ini HDF ya. Iya, dia merupakan segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya di H. Jarak H ke DF adalah yang ini ada di tarik garis HH aksen yang tegak lurus dengan DF ya. Apakah ini di tengah-tengah HH aksennya? Apakah di tengah-tengah DF? Jawabannya tidak. Nah, alasannya apa? Karena HF dan HD tidak sama panjang. Gitu ya. HD-nya adalah 10, sedangkan HF diagonal sisi adalah 10 akar 2. Jadi nggak sama panjang. Nah, kalau kita lihat gambarnya begini ya. Nah, ini adalah H, ini adalah F, ini adalah D. Ya, ini 10 akar 2. Ini 10. Lebih panjang dia ya.
Oke, jadi dia kalau cari H aksen, dia jatuhnya kira-kira di sini ya, H aksen. Nah, jadi harus siku-siku ya. Ini lebih panjang daripada ini, nggak sama kaki ya, bukan di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara menghitung HH aksen? Nah, ini kita mau hitung adalah HH aksennya sama dengan berapa jarak H ke DF. Nah, pertama kita butuh DF. Nah, DF ini adalah diagonal sisi. Nah, yang mana diagonal ruang ya. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 10. A akar 3 ya. Berarti 10 akar 3. 10 akar 3. Nah, lalu kita bisa menghitung H aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga. Itu luas segitiga HDF. HDF. Nah, itu dengan dua metode ya. HDF, anggap alasnya DF, maka tingginya adalah HH aksen. Ya, dibagi dua. Luas juga bisa dicari dengan rumus alasnya HF, tingginya HD. Nah, berarti HF kali HD dibagi dua. Nah, ini coret aja. Maka didapatlah DF kali HH aksen sama dengan, nah adik-adik dapatlah rumus begini ya. HH aksen sama dengan HF kali HD dibagi DF. Nah, dapatlah rumus cepat begini ya. Ulang ya, HH aksen sama dengan HF kali HD dibagi DF. Nah, ini jadinya 10 akar 2 dikali 10 per 10 akar 3. Ya, 10 akar 2 kali 10 dibagi 10 akar 3. 10-nya coret. Nah, lalu dirasionalkan. Sama-sama kali akar 3. Nah, jadinya 10 akar 6 per 3. Ya, 10. Akar 2 kali akar 3 dapat akar 6. Akar 3 kali akar 3 dapat 3. Ya, jadi 10 akar 6 per 3. Ya, sentimeter. Nah, demikian jawaban untuk kasus yang 3B. Iya, kita lanjut ke kasus yang nomor 4. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 8 cm. Ya, nah ini 8, 8, 8. M adalah titik tengah BC. Nah, ini M-nya ya. Nah, saya hapus dulu yang ini. Ya, ya di sini M-nya. M titik tengah BC. Nah, ini berarti masing-masing 4, 4 ya. 8 bagi 2. Tentukan jarak M ke EG. Nah, M-nya yang ini, EG-nya yang ini. Iya, oke. Ya, bila kita lihat segitiga MEG, maka kita dapatkan segitiga sembarang. Ya, nah segitiga sembarang mungkin perhitungannya akan lebih rumit daripada kasus-kasus sebelumnya. Nah, tapi kita bisa mempermudah perhitungannya dengan trik seperti ini. Ya, triknya ini saya hapus dulu ya. Kita bisa buat ini tengah-tengahnya katakanlah di sini N ya. Oke, nah kita bisa buat trapesium bantu. Trapesium sama kaki adik-adik ya. Karena panjang EN dengan GM itu sama. Ya, oke. Nah, sekarang gimana triknya? Jarak M ke EG. Nah, M ke EG berarti ke situ adik-adik ya. Nah, kira-kira di situ jaraknya ya. M. Ya, nah di sini ya. M aksen. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, kita mau menghitung M aksen sama dengan berapa. Nah, tentunya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya dari segitiga yang ini. Nah, sekarang kita lihat triknya bagaimana. Ini tengah-tengah dari NM, bila kita proyeksi ke situ, maka dapatnya di tengah-tengah EG. Ya, siku-siku juga. Ini juga kita proyeksi, dapatlah tengah-tengah dari sini ya. Nah, ya. Ntar didapat ini sama panjang gitu ya triknya. Nah, ini sama panjang.
Nah, EG sendiri itu adalah diagonal sisi yang rumusnya A akar 2. Rusuknya 8, berarti ini 8 akar 2. Nah, lalu ini kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka M aksen G sama dengan 8 akar 2 dibagi 4. Sama dengan 2 akar 2. Nah, jadi dari sini ke sini adalah 2 akar 2. Nah, sekarang kita butuh MG. Ya, oke. Nah, MG-nya ini ya. Ini sorry, ini ya. Nah, hitung pakai rumus Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Kita ulang, MG sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, ini sama dengan akar 16 ditambah 64. Ya, maka didapat akar 80. Nah, jadi yang ini adalah akar 80. Ya, yang ini adalah 2 akar 2 ya. Nah, oke kita hitung sekarang yang ini MM aksen dengan menggunakan rumus Pitagoras. M aksen sama dengan akar dari akar 80 dikuadratkan, akar 80 kuadrat dikurang 2 akar 2 dikuadratkan. Kurang ini ya. 2 akar 2 kuadrat. Nah, sehingga didapat 80 min 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2. Ya, nah berarti ini akar 80 dikurang 8. Nah, maka didapat akar 72. Nah, 72 ini adalah 36 kali 2. Maka didapat 6 akar 2. Gitu ya. Nah, Dede juga boleh menggunakan cara cepat. Nah, cara cepatnya adalah M. M aksen pasti 3/4 dari diagonal sisi. Begitu ya. 3/4-nya dari ini ya. 3/4. Nah, sama dengan 3/4 diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Ya, ini kita coret. Maka dapatlah 6 akar 2. Nah, begitu cara cepatnya. 3/4 dari diagonal sisi. Nah, jadi pada saat ujian adik-adik boleh menggunakan rumus cepat, terutama jika pilihan ganda. Ya, untuk soalnya esai adik-adik bisa menggunakan konsep dasar seperti ini. Ya, nomor 4 sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Nah, soalnya begini. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB. Ya, ini AB-nya mana AB-nya? Ya, ini P-nya tengah-tengah ya. Q tengah-tengah AD. Nah, ini Q-nya. Jika panjang AB TA sama dengan 12. Nah, AB-nya ini 12 ya, berarti ini 6, ini 6 ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, TA-nya juga 12. Nah, ini 12 ya, bukan 6, ini 12 ya. Nah, terus yang ditanya jarak T ke PQ. Nah, T-nya yang ini, PQ-nya yang ini ya. PQ. Nah, manakah jaraknya? Ada dia lihat segitiga TPQ ya. TPQ. Nah, ini dia. Nah, ntar jaraknya yang ini adik-adik ya. Nah, ini tarik garis ke sini ya. Iya, oke. Nah, gitu ya. T. Nah, itu jaraknya. T, T aksen ya. T, T aksen. Nah, oke, ini gambarnya kecil ya. T, T aksen. Atau ini kita misalkan aja PQ. Ini R saja deh biar gampang ya. TR ya. Nah, TR. Jadi jarak T ke PQ adalah TR. Nah, kita mau hitung TR-nya berapa. Ya, nah, untuk menghitung TR, kita akan coba keluarkan segitiga TAC. TAC. Nah, ini TAC-nya mana? Kita keluarkan di sini aja. Ya, TAC.
Nah, bila AB-nya adalah 12, BC-nya 12, maka AC-nya pasti 12 akar 2. Nah, ini 12 akar 2. Ya, TA-nya tadi 12, ini 12 ya. TR, nah ini tengah-tengahnya, saya tulis di sini tengah-tengahnya ya. Misalnya apa? S ya, namanya S. Nah, ini tengah-tengah AS, tengah-tengah ini S ya. Tengah-tengah AS itu R ya. Nah, di sini R. Jadi yang mau kita hitung adalah TR. Nah, ini yang mau kita hitung. Ya. Nah, untuk menghitung TR, saya akan menggunakan rumus Pitagoras, tetapi saya membutuhkan panjang TS dan panjang RS. Gitu ya. Nah, ini segitiga ini yang mau kita pakai untuk menghitung TR. Ya. Nah, baik adik-adik, ini tengah-tengahnya berarti ini terbagi menjadi 4 sama panjang ya. Berarti untuk menghitung panjang RS, adik-adik tinggal bagi aja ini dengan 4. 12 dibagi 4. Nah, berarti dapatlah panjang ini adalah 3 akar 2. 3 akar 2 gitu. Bagi 4. Nah, sedangkan ini cara menghitungnya bagaimana? Gunakan rumus Pitagoras ya, Pitagoras. Nah, caranya adalah kita gunakan panjang ini dan panjang ini ya. Jadi TS ya, kita hitung TS-nya. TS sama dengan akar TC kuadrat, yaitu 12 kuadrat dikurang SC kuadrat. Nah, ini SC-nya adalah 12 akar 2 dibagi 2. Nah, berarti di sini 6 akar 2 gitu ya. 6 akar 2 pangkat 2. Nah, sehingga jadinya akar 144 dikurang 36 kali 2. Ya, maka dapatlah akar, ya 36 kali 2, 72. 144 kurang 72 berarti 72. Nah, berarti TS-nya ini, ya si TS-nya ini adalah akar 72. Ya, oke, akar 72. Nah, selanjutnya kita hitung TR. Ya, TR dengan menggunakan rumus Pitagoras. Lihat segitiga yang ini, yaitu TS kuadrat dikurang dengan, ditambah dengan ini ya. Jadi ini tambah ini gitu ya. Akar 72 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 pangkat 2 gitu. Ya, jadi kalau ditanya sisi miring, dia ditambah adik-adik ya. Ditambah. Ya, yuk kita lanjutkan. Nah, ini jadinya akar 72 ditambah 9 kali 2. Gitu ya, sama dengan akar 72 ditambah dengan 18. Ya, maka dapatlah akar 90 ya. Ya, 90. Nah, 90 ini boleh kita tulis 9 kali 10. Maka dapatlah 3 akar 10. Ya. Nah, jadi jawaban untuk kasus ini adalah 3 akar 10. Ya, demikian penjelasan saya tentang jarak titik ke garis. Ya, pembahasan 5 soal. Semoga adik-adik ada kemajuan, ada perkembangan, lebih memahami. Ya, semangat berlatih, terus berlatih karena hanya dengan berlatih adik-adik ada kemajuan. Jangan lupa adik-adik yang belum subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalian di kolom yang sudah disediakan. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.